Shalom, bersama Klavos Sukacita. Hari ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada saudara-saudara yang ingin menyampaikan dengar kebenaran firman Tuhan. Mulai seluruh pelayanan di hari ini, sebelum sebagai anak-anak Tuhan kita berdoa, memohon tuntunan daripada kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Dengan penuh ungkapan syukur kami ada dalam suasana sukacita dan ada di tempat gedung gereja Shalom Kelamalu ketika kami akan memberitakan firman Tuhan. Kami akan percaya kebenaran firman Tuhan dalam rangka menjelang masa raya Advent yang kedua, tapi juga dalam suasana Natal. Kami akan percaya Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami melalui firman-Mu. Berkati hamba yang memberitakan firman, berkati kami semua yang mendengar firman Tuhan, agar dikuatkan menjadi orang-orang yang setia, orang yang benar dan takut akan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Demi Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui channel Klavos Sukacita, pembacaan firman Tuhan dari Alkitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Injil Matius. Kitab Injil Matius pasal 1 ayat 21. Dengan judul pembacaan firman Tuhan, Kelahiran Yesus Kristus. Ayat 21 yang berkata demikian, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia Bapak Ibu saudara-saudara yang mendengar firman Tuhan, tidak saja mendengar firman Allah, tapi melakukan dalam hidup dan kehidupan hari lepas hari. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal 1 ayat 21 dengan tema khotbah Yesus Sang Juru Selamat. Sekali lagi dengan tema khotbah Yesus Sang Juru Selamat. Sebagai persekutuan orang-orang yang percaya, tapi juga sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang takut dan setia, ketika kita ada dan kita akan melakukan dan menyambut dan menyatakan kedatangan Tuhan ketika kita berada di masa raya Advent yang kedua. Itu berarti kita akan memasuki persiapan kedatangan Tuhan Yesus yang datang kedua kali. Entah kapan datang atau tidak, suka tidak suka kita harus siap sedia waktunya sebagai orang-orang Kristen, tapi juga sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Allah Bapa Sang Khalid, pencipta langit dan dunia. Tetapi juga belajar dari pengalaman orang-orang yang Tuhan telah pilih, juga para murid-murid, selain dalam pembacaan tadi tidak dibacakan atau tidak disebutkan, tapi ketika Yesus ada ke dalam dunia untuk menyatakan dan beritakan keselamatan kepada semua orang yang belum percaya menjadi percaya, tetapi juga Yesus ada untuk menyatakan mereka yang telah berbuat dosa telah diampuni, supaya dosamu telah dinyatakan dalam hidup dan kehidupannya. Ketika Kristus ada ke dalam dunia dan ia lahir dan ia menyatakan tentang tahun rahmat Tuhan yang akan datang. Dari sisi konteks firman Tuhan di hari ini, kita belajar bagaimana siapakah sosok Yesus sesungguhnya. Banyak orang Kristen juga bertanya-tanya, apakah kita juga harus hidup untuk menurut Sang Yesus Juru Selamat itu. Ketika hari ini kita berada dalam suasana masa raya Advent yang kedua, ketika kita harus hidup dan disambut dalam Kristus Yesus ke dalam dunia ini. Setiap orang diminta supaya hadir dan menyatakan kemuliaan Allah dalam hidup dan kehidupannya. Dari firman Tuhan dari Matius pasal 1 ayat 21, ada dua bagian besar yang perlu kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, ia telah lahir ke dalam dunia dan diberi namanya Yesus. Dan ia adalah anak Allah yang sesungguhnya
menyatakan kedamaian, tapi juga menyatakan mereka yang hidup dalam belenggu perdosan akan diselamatkan kembali. Yang kedua, dia datang ke dalam dunia juga mengubah hidup setiap orang yang tadinya hidup jauh akan kebenaran firman Allah atau juga jauh dari Tuhan. Ia harus kembali dan ada bersama dengan dia. Sehingga Kristus telah lahir ke dalam dunia dan diberi nama dia Immanuel. Dalam konteks firman Tuhan tidak dibacakan tadi, tapi dialah Yesus. Setiap orang yang minta untuk datang kepadanya harus ada bersama-sama dengan dia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, lewat kebenaran firman Tuhan di hari ini dari kitab Injil Matius pasal 1 ayat 21. Hanya dua hal yang perlu kita lakukan juga sebagai persekutuan jemaat, tapi sebagai anggota gereja, juga sebagai orang-orang Kristen. Yang pertama, kita harus hidup memiliki Yesus yang bisa datang merubah hidup kita dikala kita menerima Yesus dalam hidup dan kehidupan kita. Kita hidup untuk bagaimana menata diri kita, dan kita minta Yesus ada bersama-sama dengan kita. Karena ia datang ke dalam dunia bukan untuk pribadinya, bukan pribadi orang per orang, tapi semua orang yang percaya di dalamnya. Yang kedua, ketika kita hidup di masa lalu jauh dari Kristus Yesus, tapi kita datang kepadanya dan kita mohon ampun, dan Tuhan menyatakan kemuliaan bagi setiap orang datang kepadanya, dan kita disambut sebagai anak-anak Tuhan dikala kita hidup bersama-sama dengan dia. Kita berada di masa raya Advent yang kedua, itu berarti masa penantian kedatangan Kristus ke dalam dunia, supaya kita hidup menjadi orang-orang yang setia kepadanya. Kiranya firman Tuhan menjadi bagian dalam hidup dan kehidupan kita. Kiranya kita datang kepada dia dan menyatakan kemuliaan kepada kita, dan dikala kita harus juga ada bersama-sama dengan dia. Demikian firman Tuhan bagi setiap orang yang mendengar dan melakukannya atas firman-Nya, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Melalui kebenaran firman Tuhan di hari ini, kami telah menyatakan sesungguhnya kepadanya siapakah Kristus yang telah lahir 2000 tahun yang lalu. Kami ada karena Tuhan memanggil kami, dan kita disambut dalam rangka kemuliaan Allah yang akan datang. Kami yakin percaya kami jauh dari kebenaran-Mu, tapi Tuhan menganggap kami sebagai umat-Mu, dan kami menyerahkan mempersembahkan diri kami sepenuhnya kepada Tuhan ketika kami ada di masa raya Advent yang kedua. Tuhan, pulihkanlah kami dan hiduplah kami semua sebagai anak-anak Tuhan, sebagai warga gereja, warga jemaat umat-Mu, tapi juga sebagai orang-orang yang percaya kepada-Mu, supaya kami selagi melangkah bersama-sama dengan Kau ya Tuhan. Kami tidak hidup sendiri, kami minta Tuhan ada bersama-sama dengan dalam pergumulan pribadi, keluarga, tapi juga dalam tugas dan pekerjaan kami di mana kami berada. Tuhan memberkati kami. Di tempat gedung gereja Shalom Kalamalu, Tuhan memberkati tempat di mana kami berada. Gedung Kapa-Mu yang kudus, Tuhan berkati semua yang kami lakukan di hari ini. Kami tidak mencari nama lain hanya nama Tuhan, dan kami yakin percaya Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami. Inilah doa dan ungkapan syukur yang kami naikkan dengan penuh sukacita. Berkati teman-teman pelayan yang belum mengambil gambar di hari ini. Tuhan berkati mereka, agar mereka juga bersama-sama dengan kami semua ketika di hari kami ada bersama-Mu ya Tuhan. Ampunkanlah segala dosa kami, demi Kristus Yesus Tuhan Selamat kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.